Tantri pun tertidur dan bermimpi didatangi sosok nenek-nenek yang menunjuk ke muka dia, seolah-olah nenek itu bilang, "Kamu akan seperti muka saya." Setelah mimpi itu, Tantri pun merasakan sangat berbeda di tempat kerja. Dan masalah yang datang pun bertubi-tubi. Dari motornya yang hilang kecuri, rumah kemalingan, sampai uang hasil dari susuk berlian itu pun hilang. Halo teman kakak, kembali lagi bersama saya Ian. Hari ini saya kembali akan membawakan kisah horor dan misteri untuk teman kakak semua. Kisah ini berlangsung pada tahun 2022 dan pengirim bernama Tantri yang berasal dari Jakarta. Tapi sebelum kita dengarkan bersama kisahnya, kita lihat dulu yang satu ini. Oke, awal mula kisahnya itu berlangsung pada tahun 2017 ya. Nah, tapi nanti puncaknya di 2022. Nah, Tantri ini adalah single parents, mempunyai 2 anak perempuan dari 2 suami yang berbeda. Di masa-masa sendiri itu, Tantri bekerja di salah satu tempat family karaoke. Nah, karena tempatnya family karaoke itu banyak pesaingnya. Akhirnya, Tantri mencari praktisi-praktisi yang sakti, yang ampuh melalui sosmed. Dan Tantri pun menemukan praktisi yang menurut dia itu cukup ampuh. Nah, dia bertempat tinggal di Banten dan Tantri pun menunggu saat yang tepat untuk berangkat ke Banten. Kemudian hari libur pun tiba dan Tantri memutuskan untuk pergi ke daerah Banten dengan bermodalkan nekat. Dan juga tidak lupa menggunakan HP yaitu GPS karena dia berangkat tanpa ditemani kawan, hanya dia sendiri saja. Dan sesampainya Tantri di titik GPS itu, dia menelpon nomor HP yang dia dapat dari sosmed itu tadi ya. Dan selesai menelpon, dia langsung dijemput oleh salah satu murid praktisi itu. Yang kita samarkan saja namanya Kang JJ ya. Kemudian Tantri mengikuti Kang JJ di belakang dan perjalanan dari titik akhir GPS ke tempat praktisi itu pun cukup menguras tenaga karena lumayan jauh ya tempatnya itu. Nah, selain dari jalannya yang ekstrim ya, naik turun dan cuaca waktu itu pun lagi gerimis. Jadi ya makin menambah kesulitan di jalan ya. Nah, kemudian akhirnya Tantri pun sampai di lokasi. Betapa terkejutnya Tantri kalau praktisi yang dia datangi itu ternyata masih cukup muda. Sempat ada rasa yang ya lumayan kagum lah. Tanpa basa-basi, Tantri pun mengenalkan dirinya dan maksud dan tujuan Tantri datang ke situ. Nah, nama praktisinya kita samarkan saja menjadi Kang Yoga ya. Nah, Tantri itu lupa. Sebelum berangkat ke Banten, dia itu menggadaikan 1 unit motor untuk berjaga-jaga barangkali uang yang dia bawa itu tidak cukup ya. Waktu itu Tantri menggadaikan motor dengan nominal 8 juta. Kemudian perbincangan pun dimulai. Kang Yoga memberikan beberapa pilihan. Ada susuk emas dengan tarif 3,5 juta, susuk intan 7 juta, dan susuk berlian 9 juta. Oh, fantastis nilainya ya. Tantri pun memilih susuk berlian dan Kang Yoga memberitahu apa yang tidak boleh Tantri langgar. Yaitu Tantri jangan sampai tidur dengan suami orang.
Itu pantangan dari Kang Yoga. Nah kemudian tantri bertanya, apakah dia boleh tahu kalau misalnya dia itu nikah siri dengan suami orang? Dengan tegasnya Kang Yoga pun menjawab, tidak boleh. Susuk ini tidak mau, apalagi kamu berhubungan badan tidak sah dengan suami orang. Sahnya aja nggak boleh, apalagi tidak sah. Lebih nggak boleh lagi. Begitu kata Kang Yoga. Akhirnya tantri pun mengiyakan, Kang Yoga pun berkata, ya sudah mbak, kalau oke, nanti malam, tepat jam 12 malam, kita lakukan ritual pemasangannya, dan tantri pun langsung mengasihkan uang 9 juta sesuai tarifnya. Berarti tantri di sini masang susuk berlian ya, yang 9 juta tadi. Dan malam pun tiba. Tantri disuruh mandi kembang oleh Kang Yoga, dan setelah itu baru proses pemasangan. Pagi harinya, tantri pun pulang dengan keadaan lelah karena kurang tidur. Sampailah di rumah pada siang hari, dan tantri pun beristirahat sebentar. Kemudian jam 3 sore dia bangun lalu berkemas untuk berangkat kerja. Memang sangat keren susuk berlian yang dipasang oleh Kang Yoga ya. Karena malam pertama setelah pemasangan susuk, tantri langsung dapat customer yang boleh dibilang ganteng dan tajir. Dia seperti terpesona melihat wajah tantri dan penuh dengan nafsu. Melihatnya terpesona sama penuh nafsu ya. Akhirnya tantri pun memberanikan diri untuk mendekati dia, dan dia pun mengajak berjabat tangan sambil mengenalkan nama dia yang kita sebut saja Jack. Tanpa basa-basi, Jack pun minta tantri untuk menemani dia karaoke. Nah, di kamar pun Jack mulai menjalankan aksinya dengan mencumbui tantri. Tantri pun bertanya, abang sudah beristri? Dan Jack menjawab, belum. Wah, mantep nih kalau belum punya istri, kata tantri dalam hati ya. Akhirnya setelah 3 jam karaoke, Bang Jack memberikan uang tips kepada tantri. Pas dihitung, ternyata uang tipsnya itu 2 juta. Wah, keren nih. Korban pertama pun didapat, kata tantri dalam hatinya. Ya, mau gimana lagi? Tantri kan single parent yang punya 2 anak. Udah gitu, semua mantan suami semuanya lepas tanggung jawab. Jadi nggak ada yang nafkahin satupun. Akhirnya tantri pun berpikir bagaimana caranya dia dapat menghidupi 2 anaknya dengan cara apapun. Tantri akan melakukan semua caranya demi kebahagiaan anak-anaknya. Nah, sudah berjalan 6 bulan melakoni kegiatan itu, tantri pun dapat kembali membeli motor dan banyak harta benda yang dia dapatkan dari susuk pemikat ini. Kan tetapi di penghujung 2023 dia mendapatkan kejadian yang sangat-sangat tidak bisa dia lupa. Waktu itu nih, tantri itu kedatangan customer yang berasal dari Jawa Timur. Dia mengaku belum beristri. Kemudian dia mengajak tantri untuk check-in. Dia mengajak tantri untuk masuk kamar. Karena dia tampan dan ganteng, akhirnya tantri mau. Ya, sebut saja namanya itu Tejo. Setelah masuk kamar, keesokan harinya, Tejo tuh datang lagi dan mengajak tantri untuk menikah. Tapi nikah siri dulu katanya. Nanti di Jawa sana baru nikah resmi. Nggak tahu kenapa tantri pun mau. Nah, setelah 3 bulan menikah, keanehan pun terjadi kepada wajahnya tantri. Timbullah jerawat-jerawat kecil
yang sangat banyak di seluruh mukanya dia. Dan ditambah lagi mukanya tuh berasa panas banget gitu ya, udah jerawatan panas banget. Nah, akhirnya Tantri pun pergi ke dokter kulit. Lah dokter kulit bilang, ini nggak ada penyakit apa-apa kok. Ya mungkin jerawatnya itu hanya biang keringat atau apalah. Dan Tantri cuma diberikan krim sama dokternya. Kemudian 3 hari berlalu ya. Di saat Mas Tejo pergi ke kamar mandi, HP dia tuh bergetar tuh. Terus kemudian di situ tertulis jelas Bunda. Kemudian Tantri pun terkejut. Apa dia sudah punya istri? Kok HP-nya cetannya tulisannya namanya Bunda? Setelah mengetahui kalau Tejo itu sudah beristri, setelah melihat cetannya tadi ya, kan siang-siang tuh. Kemudian tibalah malam hari. Tantri pun tertidur dan bermimpi didatangi sosok nenek-nenek yang menunjuk ke muka dia, seolah-olah nenek itu bilang, kamu akan seperti muka saya. Setelah mimpi itu, Tantri pun merasakan sangat berbeda di tempat kerja. Dan masalah yang datang pun bertubi-tubi. Dari motornya yang hilang, kecuri, rumah kemalingan, sampai uang hasil dari susuk berlian itu pun hilang. Akhirnya Tantri memutuskan untuk berpisah dengan Mas Tejo. Dan Tantri pun pergi lagi ke Kang Yoga. Nah, singkat cerita, setelah sampai di rumah Kang Yoga, Tantri itu dimarahin habis-habisan. Karena itu adalah kesalahan kamu, Tantri. Dan kamu itu bakal jadi nenek-nenek. Ya, saya tidak bisa bantu karena itu kan pantangan yang sudah kamu langgar sendiri. Dan kemudian Tantri pun dengan hati yang sedih dan galau, dia pun kembali pulang ke rumahnya. Karena sudah berkatan dengan bulan Ramadan, akhirnya Tantri pun mencari tahu ustadz-ustadz yang bisa menuntun dia untuk taubat. Akhirnya dia kembali mencari info lewat sosmed dan dapatlah dia ustadz di daerah Jawa Barat. Dan akhirnya Tantri pun ke sana dan berniat untuk membersihkan dirinya. Sebut saja ustadz itu bernama Pak Sultan. Akhirnya ketika sampai di rumah Pak Sultan, Tantri pun disuruh keluar dari kerjaannya dan Tantri diajak untuk taubatan nasuh. Akhirnya Tantri pun menyanggupi dan setelah bertaubat 2 tahun kemudian wajah Tantri normal kembali dan sekarang Tantri berbisnis kecil-kecilan di rumahnya. Jadi akhir cerita ini berlangsung pada akhir tahun 2023. Itulah barusan kisah yang dikirimkan oleh Tantri. Pesan moral yang bisa didapat dari kisah ini adalah seberat apapun tantangan hidup, janganlah kita memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Buat teman kakak yang ingin mengirimkan kisah kalian, bisa langsung menghubungi nomor dan email yang tertera di layar. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.